Assalamualaikum sobat. Hari ini kita bakal mengunjungi pemetik manfaat, yaitu UMKM binaan dari Global Wakaf ACT yang bermitra dengan ZIS Rohis Lintas Arta. Nah, ini posisinya mereka UMKM binaan ini ada di Jakarta Pusat, di daerah Tanah Abang, Kemayoran dan sekitarnya. Sebelumnya, pemetik manfaat ini atau para UMKM binaan Global Wakaf ACT ini sudah diberikan modal usaha dan pendampingan berupa materi-materi usaha dan spiritual. Kemudian juga sudah mendapatkan pelatihan usaha nih dari kita. Nah, hari ini kita akan melihat nih perkembangan usahanya dari sebelum diberikan sampai setelah diberikan yang sekarang ini. Kalau mau tahu yuk ikutin keseruannya. Supervisi. Kita akan melihat UMKM kita Di Jakarta Pusat. Assalamualaikum sobat, kita sekarang lagi ada di Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Tanah Abang. Yuk ikutin keseruan kita hari ini. Ini adalah UMKM yang pertama. Yuk. Yang pertama adalah Ibu Murni yang mempunyai usaha warung kelontong. Nah, dulu ceritanya Bu Murni ini suaminya meninggal karena terkena COVID ya, dan mereka sekeluarga sempat isoman. Pas isoman, kebutuhan keluarga dipenuhi dari warung kelontong yang mereka jalani sampai akhirnya suaminya berpulang dan kemudian stok-stok di warungnya sudah hampir habis, bahkan hampir kosong ya gitu. Etalasenya sudah mulai tak berisi gitu. Nah, setelah kondisinya memprihatinkan gitu ya, masih memiliki anak yang masih berusia 1 tahun, masih diberikan ASI pula gitu ya, dengan anak yang juga masih SMP, kemudian ada yang belum sekolah, itu kebetulan takdir Allah gitu ya, bertemu dengan kita dari tim Global Wakaf ACT, kemudian diberikan bantuan modal usaha. Nah, di sana beliau membelikan modal usaha tersebut, stok-stok barang untuk warungnya gitu. Nah, setelah berjalan, beliau mulai melakukan pencatatan keuangan dari materi pendampingan yang diberikan nih. Perkembangannya mulai kelihatan sampai sekarang beliau sudah bisa memiliki stok gas, galon air, sampai beras dan telur ya. Walau yang sebelumnya tuh bener-bener hampir kosong gitu. Jadi pencatatan keuangannya sudah rapi dan sekarang beliau mau mulai melakukan perbaikan warung. Dia mau bersih-bersih etalase yang masih banyak kosongnya tapi berantakan, dan sebelumnya nih beliau tinggal di warung itu yang ukurannya hanya sepetak ya, bersama anak-anaknya. Tapi sekarang beliau sudah mulai mau menyewa kontrakan sehingga warung dan rumahnya terpisah seperti itu. Jadi taraf hidupnya pun sudah mulai meningkat gitu. Kemudian yang kedua ada Ibu Supinah. Nah, Ibu Supinah ini adalah pengusaha ayam geprek dan minuman dingin. Nah, minuman dinginnya ini fakta menariknya adalah sebenarnya minuman kemasan biasa, tapi kemudian ini menjadi favorit orang-orang karena dia punya topping-topping yang beda dari minuman-minuman es lainnya gitu ya. Nah, ayam gepreknya ini juga mulai berkembang nih karena beliau sudah mau mulai menambahkan produk-produk jajanan lain yang tentu saja terbuat dari ayam juga ya, sehingga bisa menjangkau banyak pembeli gitu. Nah, sudah masuk ke online shop juga, kemudian dibantu oleh anaknya memperluas dan membuat inovasi dari usahanya gitu. Pencatatan keuangannya juga sudah mulai baik gitu daripada waktu sebelum mendapatkan bantuan modal usaha dan pendampingan. Apa Mbak? Oh, Masya Allah, ini ada pisang uli dikejuin, dibakar, luar biasa. Udah lembut banget nih. Enak banget kayaknya. Pisangnya enak banget. Pokoknya harus coba ke ayam geprek. Geprek apa? Mafina. Ayam geprek Mafina, luar biasa. Apalagi esnya? Jadi selain ayam ada es, Ayam, ada es. ini juga.
ada pisang, ada semuanya pokoknya ini jual apa aja. Oh, siap. Kalau tanah bisa dijual masnya. Et. Palu gada, Palu gada. apa jalur kita gua ada. Woi. Kucing aja sama pengen. Kucing. Rasa pisangnya gimana, Dir? Enak banget. Dia empuk banget. Dia kalau misalnya biasa makan pisang bakar, kalau misalnya lu gigit, itu nanti kan kelas sewisnya. Ini tuh enggak beneran pas masuk langsung. Pisang bikin. Iseng-iseng bikin. Cuma Sebenarnya ini bisa cuma enak kan? Iya. Sering iseng bikin, gue kan anak isengan aja ya. Kemudian yang ketiga ada Ibu Komariah atau biasa dipanggil Ibu Kokom ya. Nah, Ibu Komariah ini awalnya jualan mie ayam nih teman-teman, tapi pas lagi PPKM tuh dan sekarang udah mulai musim hujan, akhirnya usaha mie ayamnya berganti menjadi usaha frozen food, dan ternyata usaha frozen foodnya ini lebih menjanjikan karena tahan lama ya. Pertama tahan lama, kemudian harganya masih terjangkau, tapi pencatatan keuangannya sudah baik sehingga tidak ada kerugian dari sana gitu. Jadi produknya pun mengalami perbaikan. Yang tadinya nggak punya sealer ya, nggak punya untuk sealnya, sekarang sudah punya sealer, bahkan vacuum sealer gitu ya. Dan freezer yang sebelumnya belum ada sekarang juga udah ada. Itu perbaikannya dari segi usaha beliau. Kemudian saat ini sedang memperbanyak dan memperbaiki produk-produknya dan mulai masuk ke online shop sehingga jangkauan pasarnya bisa jadi lebih luas gitu. Setelah Bu Kokom, kita beralih ke Bu Mutiah. Nah, Bu Mutiah ini kalau teman-teman tahu popcorn yang biasa teman-teman makan nih, beli di pinggir jalan atau mungkin ada juga yang biasa beli di bioskop ya. Bu Mutiah ini juga produksi popcorn dalam jumlah besar nih. Beliau yang awalnya jualan popcornnya keliling, sekarang sudah mulai masuk ke penjualan online. Sekarang yang tadinya cuman dengan karton-karton gitu ya dan plastik yang seadanya, sekarang beliau sudah mulai pakai tabung untuk menjualkan si popcornnya ini dengan berbagai rasa. Dan yang paling penting, yang menarik adalah untuk popcorn ini beliau sudah punya berbagai jenis izin usaha dan izin edar ya. Bahkan sampai halal MUI beliau udah punya. Jadi sekarang beliau sedang memperbaiki kemasan-kemasannya sehingga lebih luas lagi jangkauannya dan lebih baik lagi produk-produknya gitu. Selanjutnya ada Ibu Lia. Nah, Ibu Lia ini beliau sebelum mendapatkan bantuan modal usaha ya, beliau tuh pesimis karena ngerasa ketika dia memperbaiki produk, memperbaiki produk, kemudian mengganti plastik, memperbanyak isi, terus habis itu menaikkan harga, dia merasa orang-orang tidak akan ada yang mau membeli gitu. Tapi ternyata setelah mendapatkan modal usaha, didorong oleh pendampingnya untuk berkembang secara lebih baik lagi gitu ya, ibaratnya digembleng untuk bisa memperbaiki produk, terus juga memperbaiki mindsetnya kalau yang penting kita mulai dulu. Akhirnya beliau memulai untuk memperbaiki produknya dari kemasannya yang plastiknya sebelumnya. Kan jualannya Bu Lia ini memiliki usaha snackering ya, snackering yang beliau produksi sendiri. Nah, yang sebelumnya produknya digunakan plastik yang tipis, kemudian hanya ukuran kecil seukuran jajanan yang buat ngegado ya, digadoin gitu, ukuran sedikit aja dan disebarnya hanya di warung-warung tertentu. Sekarang produknya plastiknya udah yang plastik tebal untuk makanan kiloan, kemudian udah ada stiker brandingnya, udah ada, dia sekarang sudah punya berbagai reseller dan tempat penitipan untuk produknya ini udah di berbagai titik di satu kecamatan, udah dibagi ke tiap-tiap RT dan RW, bahkan sedang merencanakan untuk perluasan itu gitu. Assalamualaikum sobat, ini kita ngeliat perkembangan dari produk-produk UMKM kita nih. Waktu itu produknya plastiknya masih yang tipis, terus dia belum ada stikernya. Terus setelah pendampingan dapat modal usaha, akhirnya bisa produksi banyak dan sekarang udah ada stikernya, udah ada brandnya sekarang. Mantep ya, gimana? Jadi luar biasa sekali dan sudah mendapatkan pemahaman spiritualnya tentang sholat dan bersedekah gitu. Dan dari bersedekah itu akhirnya dia percaya bahwa apapun yang dia miliki atau harta dan tenaga yang dia bisa berikan, dia berikan kepada orang lain gitu. Bisa jadi dalam bentuk
ketika ada warung yang tutup yang dia titipkan, dia tidak menagih pendapatan dari produk-produknya gitu. Jadi dia ikhlaskan begitu saja. Masya Allah ya. Selanjutnya ada namanya Cut Azimah, panggilannya adalah Mbak Iva. Ada Mbak Iva. Nah, Mbak Iva ini yang keren dari Mbak Iva adalah dia baru masuk kuliah, teman-teman. Dia baru masuk kuliah dan dia bikin usaha ini sendiri. Dia produksi minuman aneka rasa ya, kayak ada rasa green tea, rasa Thai tea, kemudian ada rasa Earl Grey tea, terus juga coklat tea gitu ya, yang minuman teh deh yang beraneka rasa. Yang itu akhirnya dia bekukan dan kemudian dia jualkan dalam keadaan dingin gitu. Nah, waktu dia belum mendapatkan modal usaha, dia nggak punya tuh barang-barang kayak botol, kemudian peralatan-peralatan lain yang mendukung untuk produksi, sama dia cuma punya resep. Dan dia akhirnya baru berani mulai produksi setelah produksi banyak ya, setelah mendapatkan bantuan modal usaha gitu. Kemudian dia dapat pendampingan, akhirnya semakin baik, pencatatan keuangan selalu dia lakukan, selalu dia report dan dia laporkan setiap bulan gitu ya. Dan sekarang setelah mendapatkan modal usaha dan pendampingan itu, dia sudah bermitra dengan produk makanan, snack-snack basah ya, kayak pastel, kemudian tahu dan molen, kemudian donat ya. Yang itu tuh dia tinggal goreng sendiri dan semakin luas pasarnya karena produk minumannya dia terus dipasarkan lebih jauh lewat mitranya gitu. Jadi perkembangan PMPM ini sudah sangat terlihat, apalagi pendampingannya terus rutin dilakukan dan modal usaha tadi menurut mereka sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan membuat mereka bangkit secara ekonomi di masa pandemi ini. Assalamualaikum sobat, sekarang kita udah bareng salah satu UMKM binaan Global Wakaf ACT. Di sini ada Mbak Iva ya. Iya. Nah, Mbak Iva ini produknya ada apa aja nih Mbak? Boleh dong tunjukin ke kita. Ada minuman teh, teh botol, teh dalam kemasan botol. Kemudian ini ada gorengan yang manis, ada yang asin, ini ada molen. Kemudian ada pastel mini sama juga tahu isi. Wah, ini semuanya bikin sendiri nih Mbak? Ini ada yang kolaborasi sih, yang bikin sendiri itu cuma yang minuman. Oh, tapi bikin sendiri ya, produksi sendiri ya. Wah, mantep nih. Terus kemasannya juga udah enak banget ya kita lihat ya. Terus macam-macam nih rasanya ada 4. Iya. Ada rasanya ada 4. Terus ini yang bermitra sama mitra lain kolaborasi produk-produk buat yang makanannya. Betul. Oke. Terus gimana nih waktu dulu pertama kali sebelum dapat bantuan modal sama sekarang bedanya apa sih? Sebelum dapat bantuan modal untuk membeli bahan baku tetap, bukan bahan baku tetap, bahan yang tetap itu kan butuh cicilan yang banyak ya, maksudnya butuh dana yang banyak, jadi agak lama untuk mengumpulkannya. Jadi semenjak dapat bantuan dari Global Wakaf ACT, memudahkan saya untuk bisa membeli sesuatu yang bernilai tetap tapi harganya lebih mahal. Jadi nambahin modal kita lah ya. Kemudian kayak bahan bakunya, kayak botol, semua bahan baku tuh bisa stok untuk jangka waktu yang lama karena kemudahan dalam biaya itu. Betul. Dari yang sebelumnya nggak ada terus jadi ada gitu ya. Oke. Terus setelah itu pertama kali kalau nggak salah minuman dulu ya. Iya. Terus habis itu gimana ceritanya bisa kolaborasi sama si makanan ini sih? Jadi kolaborasi sama makanan ini tuh udah lama kenal sebenarnya. Terus kayak diajak gitu, mau nggak saya melebarkan cabang gitu. Jadi diajaklah kami untuk ikut menjual makanan ini, ya terima aja sih, kan kebetulan juga yang saat ini ada kan hanya minuman, jadi tuh supaya ada barengan, jadi orang ketika ngelihat GoFood tuh bukan hanya minuman saja, mereka juga dapat cemilannya gitu. Jadi ya udah kita accept aja kolaborasinya. Namanya peluang ya, harus diambil. Oke. Terus kemarin dengar-dengar katanya udah masuk ke bazar-bazar nih. Iya, alhamdulillah tuh kemarin udah coba bazar di kecamatan, kemudian bazar di salah satu acara di Senayan Park, dan terakhir kemarin bazar di wali kota. Masya Allah, ternyata. Kalau gitu kita boleh kali ya icip-icip. Oh, boleh banget. Kita coba ya. Yang mana nih? Yang recommended yang mana? Mungkin dari manis-manis dulu kali ya. Manis Nih kita ada coba. pisang molen. Oke, ini aku coba ya. Teman-teman, ini pokoknya produk UMKM punya ya. Teman-teman bisa banget berarti beli produk-produk ini di GoFood udah ada ya. Di e-commerce yang ada udah bisa juga langsung kontak ke kontak yang ada. Ya nggak sih? UMKM punya nih. Dimakan ya. Gimana tuh rasanya? Enak.
masih anget-anget banget ya soalnya. Pas terima kasih loh. Ini banyak banget ya, ada yang asin, ada yang manis. Terus kalau misalnya seret, ini ada minumnya. Jadi teman-teman bisa langsung cobain aja dan maksimalin apa yang ada di sekitar kita dari UMKM yang ada. Sampai jumpa. Gitu teman-teman untuk kegiatan kita hari ini. Sekian dulu, semoga besok-besok kita bisa nemu lagi cerita-cerita bagus dari pemetik manfaat UMKM binaan Global Wakaf ACT. Sampai jumpa.